Saya mau mengucapkan terima kasih buat Gita tadi buat kesaksiannya, wow luar biasa. Betul bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita ya, kita punya Tuhan Allah yang hidup. Allah yang hidup, yang tidak pernah menyerah dengan hidup kita semua di sini. Doa saya pada waktu kita mendengarkan firman sepanjang waktu ini, kita bisa diingatkan kembali tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita masing-masing di sini. Sehingga pada waktu kita pulang, kita bisa bersyukur ya. Karena apa yang dia lakukan itu memang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita semua. Terus saya juga mau say thank you buat Mario. Mungkin ini satu hal yang spesial tadi lagunya ku kan menari dan bersuka. Itu lagu yang tadi saya terharu sekali waktu mendengar lagu itu. Saya sharing sedikit. Itu karena itu lagu yang satu-satunya lagu yang saya ingat waktu saya sakit beberapa tahun yang lalu ya. Ku kan menari dan bersuka karena itu lagu yang waktu kondisi saya sepertinya sulit sekali untuk bisa memuji Tuhan, menari, bersuka. Itu lagu yang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya dan berpikir apakah saya masih bisa menari lagi, bersuka lagi di dalam Tuhan gitu. Dan saya bersyukur hari ini ya kita semua bisa menari, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau kita punya kaki hari ini, ya kita bisa menari, kita bisa bersuka, kita harus bersyukur. Ya, kalau kita bisa bangun dari tempat tidur kita pagi hari ini dan kita bisa bergirang, kita bisa menarik nafas lagi, kita bisa lihat matahari kembali bersinar, langit yang kembali ada di atas kepala kita mau mestinya harus bersyukur karena ya itulah kebaikan Tuhan dalam diri kita semua di sini. Amin. Amin. Ya, kita mau bersyukur karena Tuhan baik dan kasih setianya buat hidup saudara saya tidak pernah berkesudahan. Oke, hari ini saya mau dengan satu firman judulnya kebenaran dalam kebahagiaan. Seri firman Tuhan bulan ini itu mengenai kebenaran, the truth. Dari judulnya aja mungkin udah tahu sebenarnya intinya apa ya. Kebenaran itu Kristus, Yesus sendiri. Kalau kita bilang apa sih kebenaran? Kebenaran itu Yesus, tidak ada yang lain. Ya, gak usah bingung. Dialah Yesus, dialah kebenaran itu. Dialah yang sejati. Semua apa yang kita cari tentang apa yang benar, itu sepenuhnya hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Nah, di sini kita mau lihat kebenaran dalam kebahagiaan. Kristus di dalam kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang ternyata diisi bukan oleh Kristus, tapi oleh hal yang lain. Tapi pagi hari ini saya memberitahukan, men-sharingkan firman Tuhan bahwa kebahagiaan sejati itu sungguhnya adalah saat Kristus ada di dalamnya. Saat kebenaran itu ada di dalamnya. Itulah kebahagiaan sejati, saudara. Ya, saya mau bukan sebagai ilustrasi. Nggak tahu, ada nggak berapa dari saudara sini yang dengan sengaja atau tidak sengaja minum air laut? Mungkin kalau sengaja tidak ya, tapi tidak sengaja mungkin pernah minum air laut. Saya pernah minum air laut dengan tidak sengaja. Dan terus terang saya nggak pernah pada waktu saya haus dengan sengaja minum air laut. Tapi minum air laut ada yang sudah bisa gambarkan, asin ya, rasanya asin banget kan. Tidak memberikan kepuasan dari satu dahaga. Jadi kalau kita haus, kita jangan pernah minum air laut. Ya, karena itu salah sumber. Salah sumber. Kalau kita haus minum air laut, itu bukan hanya mengakibatkan kita tetap haus, tapi itu akan merusak dan menghancurkan organ tubuh di dalam tubuh kita. Ya, apalagi kalau kita terus mengambil air laut sebagai sumber minuman kita, itu nggak lama sudah akan hancur semua di dalam tubuh. Nah, akar dari hidup yang tidak bahagia itu sebenarnya apa sih? Yaitu hati yang tidak bisa merasa puas. Jiwa yang selalu tidak pernah bisa merasa penuh. Ya, kenapa orang tidak bisa bahagia? Karena jiwa yang tidak pernah bisa merasa penuh dan hati yang tidak pernah bisa merasa puas. Lalu kenapa orang bisa punya hati yang tidak bisa puas? Kenapa? Ya, karena ternyata dia mencari sumbernya itu dari hal yang salah. Ya, tidak ada yang salah dengan hati yang jiwa yang haus dan lapar.
Kita sebagai manusia di dalam daging pun kita butuh minum, kita butuh makan. Jiwa pun sama, membutuhkan kepenuhan. Ya, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia itu memang ada satu longing, ada satu kerinduan untuk dipenuhi, diisi. Enggak ada yang salah dengan haus dan lapar. Bahkan Tuhan sih bilang, kau harus haus dan lapar akan Tuhan, akan firman-Nya. Maka engkau akan dipuaskan. Nah, masalahnya bukan haus dan lapar ya saudara. Masalahnya dari sumber mana saudara dan saya itu mengisi rasa puas kita. Ya, rasa puas kita itu kita dapatkan dari sumber yang mana. Itu yang lebih penting sebetulnya hari ini. Ya, seperti seorang yang lapar, ya, daripada dia makan makanan yang bergizi seperti makanan yang full protein dan lain sebagainya. Ini maaf, saya bukan mau mengajarkan tentang nutrisionis atau apa, tapi saya mau menyampaikan sesimpel aja bahwa orang itu makannya itu keripik, kerupuk, ya, terus kemudian snack. Setiap kali dia lapar, dia selalu makannya keripik, kerupuk, snack, terus saudara. Ada rasa kenyang? Ada, betul, kenyang. Bahkan mungkin seperti tidak mau lagi makan yang lain. Tetapi coba saudara bayangkan kalau setiap kali dia lapar, selalu dia makan keripik, snack, dan kerupuk terus menerus. Itu bukan hanya membuat dia mendapatkan kenyang yang semu, tetapi itu akan merusak tubuhnya. Betul? Hipertensi lah, diabetes, segala macam akan mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dan bukan hanya itu akan memunculkan satu sikapnya, ini yang berbahaya. Rakus, tamak, serakah. Jadi tamak, serakah, rakus itu karena jiwa atau hati atau keadaan diri kita yang tidak pernah bisa puas karena kita mendapatkan sumber yang selalu salah. Ngerti ya? Itu poinnya. Dan yang menghancurkan hidup seorang itu bukan rasa haus dan laparnya. Tapi rakus, tamak, dan serakahnya itulah yang menghancurkan dan menjatuhkan hidup banyak orang. Termasuk anak-anak Tuhan. Ya, nah jadi ini sambungannya. Saat seorang makan keripik terus-menerus, saya mau menganalogikan dengan tubuh kan lebih mudah. Orang makan keripik, kerupuk terus-menerus dan menggantikan dengan makanan yang bergizi seperti protein, daging, dan lain sebagainya, dan serat. Dia akan menjadi seorang yang tidak pernah bisa kenyang secara penuh. Akhirnya selalu dia menjadi orang yang rakus, semua dia makan, dia semakin makan lagi. Dan kalau dia tidak beralih kepada sumber yang tepat, makanan yang bergizi, dia akan menjadi seorang yang rakus akhirnya. Sudah pernah lihat orang yang gemuk sekali? Yang jalan pun susah. Ya, karena apa? Karena ternyata sukanya makan fast food, yang burger, segala macam yang tidak sehat. Dan semakin dia makan itu, dia semakin craving, dia semakin rakus, semakin kenapa? Karena tubuhnya memang membutuhkan sesuatu yang terisi, yang mengisi. Tapi isinya itu salah. Saudara, Yakobus 1 ayat 14 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ada kronologis ya saudara. Dari keinginan yang terus-menerus dituruti. Ini bisa keinginan daging yang terus-menerus dituruti. Kemudian akhirnya menyambung kepada terpikat dan diseret. Inilah mulai mengingininya dan terus mengingininya. Seperti orang yang suka keripik dan terus mau keripik yang lebih enak. Kerupuk yang mau lebih enak. Snack, minuman manis yang mau lebih enak. Dan terus menerus. Dan akhirnya keinginan itu akan dibuahi. Ada waktunya. Bukan satu proses yang cepat. Tapi satu proses yang pasti terjadi. Itu akan dibuahi. Seperti pohon yang ditanam. Dan kemudian pasti akan mengumpulkan buahnya. Ya. Dan pada ujungnya. Itu akan melahirkan maut. Saudara. Saya ingin menyampaikan poin dulu. Firman Tuhan hari ini bisa menaik kebenaran dalam kebahagiaan. Saya mengerti bahwa saya akan menyampaikan lebih mengenai apa yang membuat seorang tidak pernah bisa bahagia. Ya, karena ini lebih penting poinnya di sini. Ya, ternyata hati yang tidak pernah merasa puas, dan kemudian
terus menerus mencari sumber yang salah, dan kemudian akhirnya masuk ke dalam kerakusan dan ketermakan. Hati yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah puas akan menjatuhkan dan menghancurkan hidup kita. Ini poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bisa mengasih contoh banyak saya dalam firman Tuhan. Bileam, ya kita tahu semua Bileam, seorang nabi sebetulnya diurapi, yang harusnya menyampaikan firman nubuatan, kebenaran. Tapi dia menjual umat Allah dan mau untuk menerima suap, supaya apa yang dinubuatkannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Sampai keledai pun dia pukuli 3 kali karena tidak menuruti kemauan hatinya ya untuk melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Bagaimana Bileam bisa menjadi serakah seperti itu? Karena dia mengingini sesuatu yang materi yang bisa memuaskan dirinya. Kemudian yang kedua, ya firman Tuhan Ahab. Kita tahu Raja Ahab, ya Ahab membunuh karena hati yang condong kepada laba. Kita tahu persis bagaimana Ahab seorang raja, istrinya Isabel, dan dia mengingini kebun anggur milik Nabot. Nabot itu rakyat jelata, dia mungkin cuma punya kebun anggur satu-satunya di situ. Dan kebetulan lokasinya dekat dengan istana mungkin. Yang kemudian si Raja Ahab itu mengingini kebun anggur itu. Padahal dia bisa memiliki kebun yang lain. Dan dia mungkin sudah punya juga, tapi dia pengen kebun itu. Dan kemudian dia mendatangi Nabot dan meminta untuk menjual kebun itu kepada dia. Tapi Nabot tidak mau menjualnya. Kenapa? Karena kebun itu adalah warisan nenek moyangnya. Satu-satunya dia punya. Dan dia gak suka. Ya, Raja Ahab gak suka. Lalu Isabel membuat satu rencana segala macam. Dan akhirnya sampai akhirnya Nabot itu dirajam, dilempari batu, mati. Ya, dan akhirnya kebun anggur itu diambil oleh Raja Ahab. Saya bayangkan seorang raja bisa seperti itu. Ya, kemudian Daud kita tahu semua bisa membunuh panglima tentaranya, salah satu orang yang sangat setia kepadanya Uria, hanya untuk bisa bersama dengan istrinya. Inilah keserakahan, ketamakan saudara, karena hati yang gak bisa puas. Daud bisa puas dengan istrinya, banyak selirnya juga, tapi dia mencari istri orang lain. Dan bahkan bukan hanya mencari istri lain, dia mengingininya dan membunuh suaminya. Ya. Kemudian berikutnya Akan, kita tahu akan mencuri dan membawa kekalahan bagi bangsa Israel karena hatinya yang tidak pernah merasa puas. Saat Tuhan meminta untuk semua hasil jarahan itu dibuang dan dihancurkan, akan menyimpannya karena firman Tuhan katakan dia melihatnya sangat indah dan dia mengingininya. Dia simpan di dalam kemahnya dan akhirnya itu bukan hanya menghancurkan hidupnya tapi seluruh keluarganya. Kemudian yang berikutnya Yudas Iskariot, ya. Wah, ini menyedihkan sekali. Seorang yang sangat dekat dengan sumber air yang tidak pernah kering. Saya baru menemukan Yudas, bagaimana mungkin ada seorang yang sangat dekat, setiap hari tinggal dekat dengan Yesus. Yesus adalah sumber air yang tidak pernah kering. Bahkan orang yang jauh pun bisa dipuaskan oleh karena Yesus. Tapi Yudas yang setiap hari bergaul karib dengan Tuhan, setiap hari bertemu Tuhan, dia tidak mendapatkan air yang memuaskan dia itu. Sampai akhirnya dia menjual Tuhan dengan harta, dengan uang. Ini satu pesan buat kita semua di sini. Kita ada di gereja, kita melayani Tuhan, kita menjadi orang Kristen tidak selalu bisa menjamin bahwa kita mendapatkan kepuasan dari Kristus. Hati-hati saudara. Ya, saya nggak bilang bahwa kita semua bisa menjadi Yudas, tapi ternyata berada di dalam lingkungan rohani dan gereja itu tidak menjamin seorang itu bisa mendapatkan kepuasan dalam Tuhan kalau dia tidak mengingini Tuhan, tidak membuka hatinya untuk membiarkan Tuhan mengisi hidupnya. Yudas hanya melihat ikut Yesus sebagai pelayanan. Yudas hanya melihat ikut Yesus sebagai ambisi tujuan pribadinya. Yesus hanya sebagai satu objek untuk sesuatu yang dia punya dalam dirinya tercapai. Ya. Dia tidak menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber yang dia butuhkan, yang dia inginkan. Ya. Yesus hanya sebagai alat untuk apa? Untuk mungkin ambisinya, keinginannya, apapun yang dia mau tentang kekuasaan, tentang kehormatan itu tercapai. Saudara Gehasi, kita tahu Gehasi itu adalah
tangan kanannya pegawainya Elisa. Bagaimana Elisa waktu itu menyembuhkan Naaman ya dari sakit kustanya. Kemudian Naaman mau memberikan harta sebagai ucapan terima kasihnya kepada Elisa. Elisa menolak. Dan kemudian pada waktu Naaman pulang, Gehazi diam-diam mengejar Naaman dan bilang bahwa tuanku Elisa itu membutuhkan harta itu untuk diberikan kepada orang lain, orang-orang Efraim yang datang ke rumahnya. Itu bohong semua. Ternyata Naaman memberikan hartanya itu diambillah oleh Gehazi dan disimpan di rumahnya. Ya, wow, menyedihkan sekali. Dan Hawa dan Adam kita semua tahu. Di antara begitu banyak buah yang mereka bisa makan, dia terobsesi dengan satu buah, ya, sampai akhirnya dia tidak bisa melihat lagi buah-buah yang lain. Yang begitu banyak yang dia bisa makan. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam kehancuran. Oke. Yang kedua, ketamakan, keserakahan itu dan hati yang gak pernah merasa puas adalah akar dari segala dosa dan kejahatan. Ya. Dan digambarkan juga sebagai cinta akan uang. Firman Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Katakan di sini karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, yaitu ketamakan hati yang tidak pernah puas sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kata-kata di sini adalah memburu. Nah ini, memburu. Memburu itu artinya mengejar sesuatu. Ya, kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Memburu. Memburu. Apa yang sudah saya buru? Karena memburu uanglah. Karena memburu hal-hal yang tidak bisa memuaskan hidupnya. Akhirnya orang jatuh ke dalam berbagai macam duka. Dalam berbagai macam penderitaan. Dan menyiksa dirinya, firman Tuhan katakan. Tortured themselves. Ya. Saudara, kita bisa lihat banyak sekali. Banyak orang yang pecah hubungan. Saudara bisa akhirnya ribut hanya karena masalah warisan. Suami bisa meninggalkan istrinya. Ya, bercerai karena keserakahan. Bahwa istrinya tidak cukup cantik. Suami tidak cukup memberi sesuatu. Dan mereka mencari yang lain. Keserakahan itu bukan cuma bicara masalah uang, saudara. Itu bicara banyak hal. Ya. Bicara tentang sesuatu yang tidak bisa memuaskan. Dan rasanya sepertinya saya perlu mendapatkan kepuasan ya dari hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, hati yang tidak pernah puas itu adalah sebenarnya buah dari hati yang sudah serong dan tidak lagi condong kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di Mazmur 19 ayat 36, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Laba dalam bahasa Inggrisnya ternyata covetousness. Covetousness itu ketamakan. Pemazmur sedang bilang begini saudara. Tuhan, aku mau hati yang condong kepadamu. Tuhan berikan aku hati yang condong kepada Engkau. Align dengan Engkau Tuhan. Supaya aku tidak tamak. Jadi tamak itu cuma bicara buah dari hati yang sudah tidak condong kepada Tuhan. That's it. Kalau seorang hati sudah tidak condong kepada Tuhan, pasti dia akan menjadi tamak. Dan karena dia condong kepada yang lain. Saudara, hati kita itu tidak pernah bisa netral. Kita diciptakan sebagai manusia yang hati itu tidak pernah bisa netral. Either kita memilih yang satu atau memilih yang lain. Makanya Tuhan bilang janganlah kamu menyembah Mammon dan jangan kamu menyembah Tuhan. Karena kita tidak bisa menyembah dua-duanya. Oh saya suka ini tapi saya juga suka ini. Itu gak mungkin. Kalau kita memilih yang satu pasti kita akan membenci yang lain. Otomatis. Ya. Kalau saya mendapatkan sumber yang benar dari rasa lapar saya, yaitu makanan yang bergizi, berprotein, berserat, otomatis saya tidak akan rakus dengan snack, dengan manis-manis, dengan keripik-keripik. Karena saya sudah kenyang.
dari sumber yang benar. Ya, sama sebetulnya seperti itu. Firman Tuhan katakan, saya akan bagikan di sini Bilangan 11 ayat 4-9, kemudian 18-20. Ini maaf kata-katanya memang seperti ini ya, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Saya pikir wah ini saya gak bisa edit, tapi memang orang-orang bajingan disebut katakan di situ. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dengan dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Wow, enak enggak? Enggak digoreng tapi rasanya seperti gorengan. Saya lagi mau cari makanan ini sekarang. Di masa ini, kok enggak ada? Ya, saya mengurangi gorengan, tapi saya suka gorengan saudara. Dan susah sekali cari mana. Tapi saya pas ini, wow, ada ya makanan seperti itu, yang tema yang pertama saya dapat. Tuhan itu luar biasa ya. Memang perlu usaha untuk dipungut, perlu usaha untuk dimasak, ditumbuk, ada ekstra. Tapi pada waktu sudah diolah, rasanya itu seperti makanan yang digoreng. Wow, gak pakai minyak saudara. Menyehatkan, tapi enak rasanya. Nah, tapi yang lucu, yang bukan lucu, yang menyedihkan di sini adalah bagaimana mereka komplain. Mereka gak suka. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Setiap hari saudara, makanan sehat itu diberikan dari surga. Terus, wah gak pernah kurang. Pagi hari mereka ambil sepuasnya. Ya untuk isi kemahnya mereka olah, mereka makan. Dan gak pernah kurang. Besok fresh lagi, gak perlu dikulkasin. Ya, selalu segar setiap hari. Ya, nah ayat berikutnya. Tapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Setelah mereka komplain, bersungut terus menerus, Tuhan akhirnya melihat bahwa ini bangsa memang bangsa yang sulit. Ya. Dan akhirnya, sebab kamu telah menangis di depan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Wow. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Kalau sampai bilang kamu makan daging sampai enak, sampai muak, sampai keluar dari hidung. Saya nggak tahu bahasa analoginya seperti apa. Ngeri ya. Oke lah, gak usah dipikir. Nah, tapi saya mau sampaikan di sini, saat seorang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya, akibatnya dia akan berpaling kepada Mesir, saudara. Dia akan berpaling kepada penipuan yang membuat sesuatu yang hanya sekedar enak, ya. Mungkin slide berikutnya. Tidak hidup dalam firman membuat seorang beralih kepada penipuan dan kembali mendambakan makanan Mesir. Itu suatu yang otomatis terjadi. Biar firman ini menjadi renungan bagi kita semua di sini. Kalau kita mengingini makanan Mesir hari ini, makanan Mesir bicara apa? Hal yang dunia tawarkan. Kepuasan yang semu. Seperti kita selalu mencari itu setiap hari. Bangun tidur itu yang kita dambakan. Terus yang mau tidur itu yang kita impikan. Terus kita mencari, terus doa-doanya pun isinya hanya tentang itu. Ya, saudara, hati-hati. Mungkin sebabnya, bukan mungkin, dan hampir pasti sebabnya adalah saudara sedang tidak condong hati yang kepada Tuhan. Saudara bisa tetap ada di gereja. Saudara bisa tetap melayani Tuhan. Kita bisa tetap melakukan semuanya sepertinya untuk Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan. Tapi saat hati kita condong kepada hal dunia, itu tidak pernah bisa menipu. Isi doa kita apa? Apakah Tuhan, aku mengingini Engkau? Aku puas dengan Engkau? Aku bisa menikmati Engkau hari ini? Ataukah aku perlu kenikmatan yang lain Tuhan? Engkau gak cukup. Aku harus cari yang lain. Lihat, saham turun hari ini. Droplah kebahagiaanku. Ya.
Wah, naik saham. Bahagiaku penuh. Lagunya tadi ganti ya. Saudara, itu bukan yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Itu bukan itu. Itu akan masuk ke dalam, bukan masalah itunya. Masalah itu akan membawa kita pada kerakusan yang ketamakan. Yang akhirnya pelan-pelan akan menghancurkan jiwa saudara. Menghancur hidup saudara. Ya, saya akan jelaskan kemana arahnya ketamakan dan kerakusan itu. Ya saudara, di saat seorang hidup dalam pembenaran firman Tuhan, akibatnya dia akan berpaling kepada penipuan yang memudahkannya untuk mengunyah atau mencerna. Dia hanya mau mencari sesuatu yang mudah saja, yang enak. Karena udah gak ada lagi appetite dengan firman. Tidak ada lagi appetite dengan hadirat Tuhan. Tidak lagi appetite dengan Tuhan. Saya gak bicara masalah pelayanan. Tuhan saudara. Ini bicara Alkitab, firman. Apa firman masih menyegarkan hati saya? Saya baca firman, oh itu masih memberikan saya ketenangan. Atau sudah, ini kayak ketumbar rasanya. Seperti damar berdola, saya nggak damar berdola itu seperti apa. Udah nggak enak. Udah. Ya. Padahal ini makanan yang digoreng, tapi memang harus diolah. Diolahnya seperti apa? Kita perlu waktu, kita perlu berdiam diri, kita perlu membuka hati. Saudara. Ya. Toko dunia kita cuma tinggal. Ini masuk. Masuk, kita lihat semua masuk. Dan itu mengunyah, mencerna dengan mudah, saudara. Saat seorang mulai menolak mana, maka dia akan menemukan dirinya mengingini roti, daging dari Mesir. Ya, itu terjadi otomatis, tidak dapat di tengah-tengah. Ya. Firman Tuhan akan kelihatan seperti ketumbar dan damar berdolah. Walaupun setelah dipungut, diolah rasanya seperti gorengan. Padahal enak. Tapi karena rakus sehingga hal yang baik, hal yang sehat, hal yang menyenangkan, dan enak pun tidak terlihat baik, tidak terlihat menyenangkan, tidak lagi sungguh-sungguh bisa memuaskan. Keluarga kita udah tidak lagi bisa memuaskan kita. Kalau kita sudah tidak lagi puas dengan Tuhan, istri anak-anak kita itu tidak akan bisa memuaskan kita lagi. Rumah yang kita tinggali itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan lagi buat kita. Itulah bahaya dari kerakusan, saudara. Segala hal yang kita lihat menjadi berubah. Apa yang penting, apa yang berharga itu hilang semua. Ya. Istri yang sama ini bersama kita, yang dulu kita kejar-kejar siang malam. Yang kadang saudara mengejar istri saudara enggak dulu waktu sebelum menikah, kejar ya. Pasti semua orang mengejar lah. Enggak ada yang enggak kejar kan. Saya ngejar istri saya, betul. Ya. Wah, sampai menangis, berdoa. Saya puasa itu paling lama pada waktu saya berpuasa untuk istri saya loh. Benar, setelah itu kayak puasa saya gak sama itu. Tapi betul-betul saya mengingininya. Tapi kalau sudah tidak lagi mengingini Tuhan, maka hal-hal yang dari Tuhan yang penting itu menjadi tidak lagi memuaskan. Ya, puji Tuhan hari ini saya masih mengingini istri saya. Saya masih senang saat saya bangun tidur, oh istri saya masih ada. Saya masih senang. Bayangkan kalau bangun tidur, ini orang ini lagi. Mengerikan saudara. Ya, atau saya mulai mengejar yang lain. Saya cepat-cepat mau meninggalkan rumah untuk saya melakukan hal yang lain. Alasannya demi menafkahi keluarga, demi memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu kemudian ditinggal semua di rumah. Anak-anak tinggal. Yang penting gua kirim duit kan. Kenapa? Komplain. Ini kan gua kan pagi jadi siang jadi malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi setelah, please, pada waktu saudara keluar dari tempat ini. Apakah itu betul alasannya? Apakah itu bukan hanya karena alasan kita sedang melihat hal yang berbeda sebetulnya? Karena hati kita sedang condong, bukan kepada Tuhan. Saudara, pada saat hati kita condong kepada Tuhan, Tuhan akan membenarkan semua prioritas dalam hidup saudara dan saya. Dia akan membuat semua yang penting menjadi penting. Semua yang tidak penting itu menjadi tidak penting. Tapi saat hati kita condong kepada yang lain dan bukan Tuhan, semua yang penting menjadi tidak penting. Semua yang tidak penting menjadi sangat penting. Itu bahayanya dari kerakusan dan ketamakan. Saudara, saat hati kita tidak puas dengan Tuhan,
kita tidak akan pernah puas dengan apapun. Ini menyedihkan. Kalau saudara tidak pernah bisa puas dengan Tuhan, ya, jangan pernah pikir ada hal lain di luar sana yang akan bisa memuaskan saudara. Tidak akan pernah ada. Yang ada hanya puas sementara, kayak makan gorengan atau makan snack. Wah, enak di mulut. Tapi kemudian, oh kok masih lapar. Lagi cari gorengan, cari snack yang lain. Enak di mulut. Oh, saya masih lapar. Tidak akan pernah sungguh-sungguh bisa memuaskan saudara. Firman Tuhan katakan di Lukas, saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya. And he said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. Firman Tuhan katakan hati-hati, watch out, hati-hati. Tuhan Yesus bilang, ya, guard yourself, jagalah dirimu. Ya, ini bagian kita, jagalah dirimu, ya, dari semua apa? Bentuk kerakusan. Ya. Karena hidup seorang tidak terisi dengan banyaknya kepemilikan dirinya. Tapi kalau saya punya ini, Kalau kayak Daud bilang, kalau aja saya bisa mendapatkan Betseba, mungkin saya akan lebih bahagia. Si Gehazi bilang, kalau saya bisa dapatkan hartanya Naaman, mungkin saya bisa lebih bahagia. Ada banyak hal yang lain yang kita bisa sampaikan. Adam dan Hawa, oh kalau saya bisa makan buah ini, mungkin saya akan bisa lebih baik. Saya akan bisa lebih puas. Selalu itu. Dan akhirnya itu masuk ke dalam bridge. Firman Tuhan bilang, itu tidak akan memenuhi kamu. Amin. Amin. Ya. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Ya, kemudian yang berikutnya, rakus atau nafsu adalah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya. Saya mau kita sama-sama katakan, sudah berikan. 1, 2, 3. Sudah berikan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah berikan. Nah, sudah ini penting. Ya. Sudah berikan itu penting. Bukan akan berikan. Ya. Kita terlalu banyak cari apa yang akan saya dapatkan. Apa yang saya mau ingini lagi. Kita lupa bahwa kunci dari kepuasan itu adalah apa? Melihat kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan katakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Artinya apa? Kita orang yang gampang lupa dengan segala kebaikan Tuhan. Count your blessing. Hitung berkatmu. Hitung itu artinya apa? Lihat lagi. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Dulu kamu bagaimana, sekarang jadi bagaimana. Apa yang saudara miliki hari ini, coba lihat itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, bukan nanti kalau saya dapat ini baru saya mengucap syukur. Nanti kalau saya memperoleh ini baru saya bahagia. Nanti, itu bahaya saudara. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah yang sudah Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Bukan what you will have. But what you have. Be content with what you have. Ya. For God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Jadilah penuh dengan apa yang kita sudah punya sekarang. Ya. Oke, nah saya mau ke satu cerita mengenai seorang wanita, ya istri dari Lot. Ya, kita buka di Kejadian 19 ayat 25 sampai 26. Kita tahu ceritanya mengenai Sodom dan Gomora waktu itu dihancurkan, ya. Kata firman Tuhan, dan ditunggang balikkanlah nyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kita semua tahu ceritanya, jadi saya nggak usah ulangi lagi. Pokoknya singkatnya, Lot beserta keluarganya semua sampai menantunya semua dibawa keluar. Kemudian kota itu dihancurkan dan Tuhan bilang jangan kamu menoleh ke belakang. Ya, tapi istri Lot menoleh ke belakang. Dan ternyata
dalam bahasa Inggrisnya looking back. Ternyata di dalam term bahasa Ibraninya itu bukannya sekedar melihat sekilas. Tetapi saya baca bahasa Inggrisnya ya, she look back intently with longing or desire. Jadi istilah itu benar-benar melihatnya itu dengan kesedihan. Ada sesuatu yang sepertinya, aduh kok ini habis. Saya udah gak punya lagi ini. Jadi ada satu grief ya, kesedihan yang muncul saat dia melihat hartanya, kota itu, semua benda-bendanya, materi itu semua dihancurkan dan hilang semua. Ya. Jadi ada satu keluh kesah ya yang menyayangkan. Pengen balik kembali ke harta dan uangnya. Ya. Bukan cuma sekali, tapi beberapa kali dia melihatnya. Nah, ini poinnya, saudara. Lot, istri Lot itu sudah kehilangan hati yang condong kepada Tuhan. Sehingga prioritas hidupnya sudah berubah ternyata. Ya. Saya mau mengingatkan buat jemaat di sini, ini poin yang penting. Saya pengen kita semua sebagai jemaat JB3 bisa bawa pulang ini. Prioritaskan Tuhan, saudara, yang pertama dalam hidup saudara. Tuhan. Ini bukan tentang pelayanan di dalam Tuhan, tapi Tuhan pribadinya. Kemudian kedua, orang. Saudara. Ketiga, baru uang dan barang. Ya. Jangan dibalik-balik. Kalau Tuhan jadi prioritas saudara, ini pasti ada dalam hidup kita. Ya. Jangan tinggalkan orang, jangan tinggalkan Tuhan demi orang. Kalau kita memprioritaskan Tuhan yang pertama, demi orang, di atas orang, kita tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan demi orang. Itu poin yang pertama. Yang kedua, cintai orang bukan uang atau barang. Nah ini penting. Istri Lot itu lebih mencintai barangnya, hartanya daripada orang-orang di dekatnya. Ya, pada waktu dia keluar, di mana suaminya? Di mana anak-anaknya? Di mana menantunya? Ada bersama dengan dia, tapi dia gak cukup merasa puas dengan keberadaan suami, anak-anaknya, menantunya. Dia masih mengingini hartanya. Saudara, home itu bicara tentang Tuhan dan orang. Selama kita masih ada Tuhan dan orang yang mengasihi kita dan yang kita kasih bersama kita, itu sudah home, itu sudah rumah saudara. Ya, bukan tentang banyaknya aksesoris materi yang ada. Saya pada teman-teman firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya pada satu hal. Hal berkesan apa sih yang kamu miliki waktu masa kecil kamu bersama dengan keluarga kamu? Ada banyak, tapi yang paling tidak pernah saya lupakan adalah saat lampu mati, saudara. Mungkin zaman sekarang lampu mati udah jarang, tapi dulu waktu saya kecil lampu mati sering, saudara. PLN itu sering, atau mati lampu ya berat. Dan mati lampunya sudah bukan siang, malam lagi. Aduh, benar-benar dah orang lagi perlu-perlu untuk belajar. Saya ingat banget, saya besok mau ulangan, lampu mati lagi. Ya saya harus cari lilin, belum di Cirebon. Tahu di Cirebon kalau lampu mati, ya AC mati, kipas mati, semua mati. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ternyata momen itu yang paling saya ingat di rumah. Betul di rumah saya ada banyak barang yang lain, ada banyak momen-momen papa mama saya pergi ke tempat, ngajak kami pergi tempat yang enak. Tapi ternyata momen lampu mati itu yang tidak pernah saya bisa lupakan saudara. Kenapa? Saat lampu mati itulah kita semua sebagai satu keluarga berlima itu bisa kumpul bersama-sama di ruang keluarga. Biasanya di tempat masing-masing. Saya di kamar, cici saya di mana, papa mama saya di mana. Tapi pas lampu mati karena mungkin di kamar juga gelap, gak ada yang bisa nonton TV. AC juga mati, udah akhirnya kita semua kumpul lah di ruang keluarga saudara. Duduk semua di situ. Ya, gak banyak yang dibicarakan memang. Tapi ada momen-momen berkesan itu cuma dengan satu lilin yang menyala. Saya rasa gelap, tapi menyenangkan ya ternyata ada papa, ada mama, ada cici, ada adik di sini. Kumpul. Dan pernah satu momen yang paling saya ingat,
papa saya mengajak kami bermain, dia tiduran. Kami anak-anaknya itu tangannya begini semua di atas punggungnya. Pakai kertas kecil yang dipilin-pilin. Kemudian ada lagunya. Saya tadi nanya sama istri saya lagunya apa ya. Istri saya juga lupa. Maaf ya saya nggak inget. Gimana gitu terus. Pokoknya ditekan gitu. Dan kemudian kertasnya ditaruh di satu tangan kami di antara kami. Dan kemudian setelah selesai kami semua begini. Dan papa saya suruh nebak. Kertasnya di tangan siapa. Dan itu berkesan sekali. Dan itu yang ternyata berapa kali kami lakukan saat lampu mati di rumah. Saudara, home is about God and people around us. Ini bukan tentang uang, bukan tentang materi dan barang. Saudara, gereja kita itu home. Home cell kita itu home. Jangan tukarkan, jangan manfaatkan home untuk uang. Jangan manfaatkan orang untuk uang. Jangan saudara. Jangan manfaatkan gereja untuk uang. Manfaatkan uang untuk orang. Manfaatkan uang untuk home, rumah Tuhan. Itu yang benar. Ya, jadikanlah uang dan barang itu sebagai hamba kita. Yang kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk membangun hubungan dengan orang, saudara. Ya. Uang dan barang menjadi hamba kita, bukan kita menjadi hamba mereka. Manfaatkan uang, barang untuk hal-hal yang mulia, bukan untuk kepentingan pribadi kita, saudara. Uang barang bukan untuk memanfaatkan gereja, bukan untuk memanfaatkan orang, bukan untuk memanfaatkan apapun, tapi untuk dimanfaatkan oleh orang, oleh gereja, oleh pekerjaan Tuhan. Ini yang benar. Saya mau kita semua di sini mengerti, biarlah gereja tetap menjadi tempat di mana semua orang melayani, bukan semata-mata karena saya mau mendapatkan materi. Tapi biar gereja tetap menjadi tempat yang di mana orang melayani karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi orang-orang yang ada di dalam gereja ini, saudara. Saudara mungkin hari ini bisa mendapatkan, gak ada yang salah, saudara mendapatkan materi dari pelayanan saudara, mendapatkan upah dari apa yang saudara kerjakan. Tapi ingat, pada waktu saudara mendapatkan harta dan materi dalam hidup saudara, jangan hati saudara kecantol, terpaut kepadanya. Ya, biar tetap uang barang itu menjadi hamba kita. Jangan kita menjadi hamba mereka. Amin. Ya, saya akan tutup dengan 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saat selalu merasa kurang dan tidak puas, jangan mengejar hal-hal dunia, saudara. Kalau hari ini saudara sedang merasa ada yang kurang, saudara tidak bisa puas, gak ada kekosongan, jangan mengejar hal dunia, tapi datanglah berat Tuhan dan firman-Nya. Datanglah ke rumah Tuhan. Datanglah kepada hadirat Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan, datanglah ke home. Bertemulah dengan anak-anak Tuhan yang lain untuk bisa mendapatkan nasihat dari firman Tuhan. Jangan seperti wanita Samaria yang mencari kepuasannya, rasa sayangnya yang kosong, rasa dikasihinya, rasa tidak diterimanya yang kosong, itu dari suami yang dia cari. Sampai dia punya suami itu 5, saudara, pada waktu ketemu Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun yang suaminya, karena semuanya itu ya pria aja ada dalam hidupnya. Kenapa wanita itu bisa seperti itu? Kenapa? Apakah salah dia punya keinginan untuk dikasihi? Apakah salah untuk dia punya keinginan untuk disayang? Enggak. Tuhan enggak menyalahkan itu. Cuma Tuhan bilang kamu cari sumber yang salah. Kamu mencari sumber kepuasannya harusnya kepada aku. Inilah aku di depan kamu. Inilah aku yang ada di depan kamu.
Carilah aku, maka minumlah daripadaku, maka kamu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Bahkan air itu akan menjadikan air hidup yang mengalir keluar dari dirimu. Carilah aku, kata Tuhan. Jadi berhenti saudara. Setiap hari hanya mengejar sesuatu untuk saya perlu lebih gini, saya perlu begini, jadi saya harus begini, saya harus begini. Hal yang dunia tawarkan banyak sekali, tapi cobalah untuk berhenti dan mencari dari sumber yang tepat. Karena sumber yang tepat itu akan membuat saudara mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya. Ya, saya rindu sekali pada waktu kita pulang dari tempat ini, kita kembali bisa menemukan kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Suka dekat sama Tuhan. Ya. Kayak anak kecil yang seneng ketemu papahnya. Pi, seneng Tuhan. Pagi bangun. Ada seorang yang mengasihi aku. Ada seorang yang mencintai aku. Saya pada waktu aku datang. Apa? Aku mencintai Engkau Tuhan. Saya mau rindu untuk kita semua keluar dari tempat ini. Kita benar-benar tahu. Dialah sumber kepuasan sejati saudara. Ya. Isi dirimu pagi hari dengan yang benar dulu. Supaya sepanjang hari saudara bisa bersuka untuk hal-hal yang benar. Tidak lagi mencari hal yang lain. Kemudian yang kedua, arahkan hati dan pikiran kita kepada pekerjaan baik dan hal-hal baik yang Tuhan sudah lakukan atau berikan. Bukan pada hal-hal yang diingini atau belum didapatkan. Ya, setiap hari cobalah untuk tulis di malam hari saudara. Ucapan syukur apa yang saudara bisa dapatkan hari ini? Cari saudara, cari. Belajar untuk bikin jurnal. Tulis aja satu, kalau dapat satu, dua. Tapi jangan klise, biar ini cuma sesuatu benar-benar saudara syukuri gitu. Bisa hal yang simple, bisa hal yang gak simple, tapi catat saudara, catat. Saya mau tutup dengan kisah seorang hamba Tuhan di abad pertengahan luar biasa, namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards itu seorang hamba Tuhan yang suka sekali koleksi batu-batu berwarna. Ya, dan dia itu setiap kali dia mengalami kebaikan Tuhan, dia itu membeli satu batu berwarna dan dia simpan di kantongnya. Jadi ada kantong yang selalu dia bawa. Bayangkan, setiap kali dia melihat kebaikan Tuhan, merasa ada sesuatu yang Tuhan lakukan yang baik dalam hidupnya, dia beli sesuatu, dia akan masukin. Tapi pada waktu dia mengalami kebaikan itu, dia masukin sudah. Dan banyak orang sekitarnya itu yang sering kali melihat dia itu di siang hari atau di sore hari. Dia itu mengeluarkan batu dari kantongnya dan dia arahkan ke matahari. Dan kemudian dia lihat dan dia mulai senyum. Karena dia sampai menangis terharu, kemudian dia taruh lagi. Dia ambil lagi batu yang lain, dia lihat lagi, dia senyum. Orang sampai tanya, ngapain sih kamu lihat batu sampai begitu? Sampai bisa tersenyum dan menangis. Dia bilang, pada waktu saya melihat batu demi batu, saya tahu batu itu menceritakan hal apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dia ingat saudara. Dia ingat. Dan setiap kali dia jalan, batu itu akan semakin berat, betul? Kantongnya semakin berat karena diisi semakin banyak batu. Tapi dia semakin ingat bahwa kebaikan Tuhan itu banyak sekali buat saya. Jadi pada waktu dia mulai butuh kepuasan, dia ambil satu dan dia lihat, wah Tuhan itu baik. Wow, iya saya itu dulu begini ya. Oh Tuhan melakukan ini buat saya pada waktu saya beli batu ini. Ini yang Tuhan lakukan. Saudara, itu namanya count your blessing. Count your blessing. Ingat itu. Ya. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan satu hal. Bahwa firman Tuhan katakan di Mazmur, kembalilah tenang hai jiwaku, karena Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang hai jiwaku, karena Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Ya, apa yang membuat jiwa kita tenang? Kalau kita tahu persis bahwa ada hal baik yang Tuhan sudah perbuat dalam saudara. Waktunya tidak banyak, tapi saya sebenarnya pengen rindu sekali. Saudara bisa, nanti kita menyembah Tuhan satu lagu. Ambil waktu sebentar, Tuhan, aku mau mengingat satu hal aja kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau sudah bisa dapat 2, puji Tuhan, 3 oke.
Tapi pada waktu kita menyembah Tuhan sekarang ini, kita mau saudara sebelum keluar masing-masing di tempat saudara, kita angkat sembah Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dan coba saudara renungkan itu, dan kalau perlu sudah tulis ya. Mulai malam ini ayo kita tulis 1 aja atau 2 hal tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita hari ini. Amin. Kita mau nyembah Tuhan. Saya mau ajak saudara semua bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Tuhan, aku mau Engkau lah menjadi sumber bahagiaku, dan Tuhan biarlah Engkau terus yang memenuhi aku. Aku mau minum dari-Mu Tuhan, supaya aku bisa mendapatkan kebenaran yang kepuasannya sejati di dalam Engkau. Inilah kami terbuka di hadapan Tuhan, kepada Tuhan yang sangat tahu semua tentang kami, pada Engkau yang sangat mencintai kami, seorang yang paling mengerti dan paling mengasihi dan mencintai kami dibanding siapapun. Kami datang kepadamu siang hari ini, terbuka di hadapan Tuhan. Puaskan kami mau minum dari-Mu, Yesus. Biar air hidup itu boleh memenuhi kami. Biar Engkau ya Tuhan boleh penuh mengisi jiwa kami. Penuhkan kami dengan Engkau Tuhan. Hanya dengan Engkau